Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PSTIC akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami untuk materi pertemuan ke-7. Dan izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Dwinova Rohima dengan NPM 22150610047 dan rekan saya. Dengan saya Laura Melani dengan NPM 2215061071. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 1, yaitu soal berikut ini. Tim A dan B harus bermain satu sama lain berulang kali hingga salah satu memenangkan 2 pertandingan berturut-turut atau totalnya 3 pertandingan. Salah satu cara turnamen ini dapat dimainkan adalah dengan A memenangkan game pertama, B memenangkan game kedua, dan A memenangkan game ketiga dan keempat. Eh, Jawaban ditulis dengan A, B, A, A. Berapa banyak cara turnamen yang dapat dimainkan? Di sini kita dapat melihat bahwa AA berarti A 2 kali menang secara berturut-turut, BB berarti B 2 kali menang berturut-turut. Untuk yang A strip B berarti 2 kali menang, B menang 2 kali berturut-turut. Untuk yang BAA berarti A 2 kali menang berturut-turut. ABAA A total 3 kali menang, B A B B B total 3 kali menang, AB A B A total 3 kali menang, dan yang terakhir yaitu B A B A B, yaitu yang berarti B total 3 kali menang. Di sini terdapat 10 cara yang berasal dari 5 ditambah dengan 5 eh, cara, yaitu 10. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Laura. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2, tentang penyelesaiannya. Soalnya adalah misalkan instansi komputer memiliki 4 unit berupa input dan output, yang mana dinyatakan dalam variabel A, B, C, dan D. Kemudian ada 3 unit berupa pemrosesan pusat, yaitu disimbolkan dengan variabel X, Y, dan Z. Kemudian unit input dan output, apapun dapat dipasangkan dengan unit pemrosesan pusat apapun. Berapa banyak cara untuk memasangkan unit input dan output dengan unit pemrosesan data, pemrosesan pusat, begitu. Input dan outputnya tadi diketahui ada 4, yaitu dengan variabel A, B, dan C, begitu. Kemudian ada 3 unit pemrosesan pusat, yaitu dengan variabel X, Y, dan Z, yaitu ada 3. Kita caranya ini menggunakan perkalian yang mana antara input dan output dan unit pemrosesan pusat ini dikalikan, yaitu 4 dikali 3, yaitu dengan hasil 12. Jadi, cara untuk memasangkan unit input atau output dengan unit pemrosesan pusat itu ada 12 cara. Kemudian, soal selanjutnya adalah soal nomor 3 yang akan dijelaskan kembali oleh rekan saya Keisha. Saya persilahkan. Baik, untuk soal nomor 3 ini, kita dapat lihat soalnya, yaitu sebuah kota kecil hanya memiliki 500 penduduk. Apakah harus ada 2 penduduk yang memiliki tanggal lahir yang sama? Mengapa? Untuk soal ini, penyelesaiannya kita menggunakan pigeonhole principle. Nah, di sini yang berarti formulanya N lebih besar daripada M. Di sini dapat kita lihat bahwa 500 lebih besar daripada 366. 366. Nah, misalnya di sini ada 366 orang yang ulang tahun. Eh, Tersedia untuk penduduk dengan total 500 orang. Nah, secara sederhana, apabila terdapat wadah berupa tanggal sebanyak 366 hari dan diisikan dengan 500 orang penduduk, jadi setidaknya terdapat satu pasangan yang berarti terdiri dari 2 orang penduduk yang
hari ulang tahunnya itu sama. Jadi hal ini sesuai dengan prinsip Sarah Merpati atau yang biasa disebut dengan Pigeonhole Principle. Soal selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Laura. Baik, pada soal nomor 4 ini terdapat soal berupa kata sandi akses komputer terdiri dari 1 hingga 4 huruf yang dipilih dari 26 alfabet tanpa pengulangan yang diizinkan. Berapa banyak kata sandi yang berbeda yang mungkin di sini ada kata kunci begitu ya. Bisa dilihat bahwa ada kata tanpa pengulangan yang diizinkan. Jadi dalam penyelesaian kemungkinan yang akan terjadi ini kita menggunakan rumus permutasi, yang mana rumus permutasi itu adalah n PR sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurangi r faktorial. N-nya ini adalah banyaknya alfabet, yaitu ada 26, jadi 26 faktorial. Kemudian dibagi dengan n, 26 dikurangi dengan 4. 4 ini kenapa 4? Karena sandi akses komputer terdiri dari 1 hingga 4 huruf, jadi di sini 4. Kemudian faktorialnya ini seharusnya di luar. Jadi hasilnya adalah 26 faktorial dibagi dengan 22 faktorial. Nah, 26 faktorial ini kita jabarkan menjadi 26 dikali 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22 faktorial. Kenapa di sini dikali 22 faktorial? Karena pembaginya nanti juga ada 22 faktorial. Jadi bisa disederhanakan secara langsung. Jadi hasilnya adalah 26 dikali 25 dikali 24 dan dikali 23 yang menghasilkan 358.800 kemungkinan. Jadi banyak kata sandi yang berbeda itu kemungkinannya adalah 358.800.000. Selanjutnya untuk nomor 5 akan dijelaskan kembali oleh Keisha. Baik, untuk soal nomor 5, berapa banyak bilangan bulat 3 digit yang terdiri dari bilangan bulat dari 100 hingga 999 yang habis dibagi dengan 5. Nah, cara penyelesaiannya di sini kita dapat melihat bahwa misalkan ada digit 1, digit 2, dan digit 3. Digit 1 ini kita misalkan dengan 9 karena untuk kemungkinan angka 1 sampai 9 berada di digit pertama agar membentuk bilangan ratusan. Untuk yang digit kedua yaitu bernilai 10 karena bilangan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 untuk digit kedua. Dan untuk digit yang ketiga itu bernilai 2 karena terdiri dari angka 0 dan 5. Kenapa 0 dan 5? Karena bilangan apapun yang memiliki nilai akhir 0 dan 5 akan bisa habis dibagi dengan 5. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu 9 dikali 10 dikali 2 dan didapatkan 180 cara. Dan untuk soal yang terakhir akan dijelaskan oleh Laura. Baik, pada soal 6 ini terdapat soal yaitu berupa misalkan ada 3 jalan dari kota A ke kota B dan 5 jalan dari kota B ke kota C. Kemudian pada soal A ini, berapa banyak cara yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C melalui kota B? Sehingga dari A dan ke C ini kita harus melewati kota B, yang mana dari A ke B ini adalah 3 dan yang B ke C ini ada 5.
Jadi semisal dari A ke B ini ada 3 jalan dan kita misalkan dengan A, B, C, dan B ke C ini ada 5 jalan dan kita misalkan dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian kita pasangkan satu-satu, angka A, huruf A ini harus ada dari angka 1 sampai angka 5, kemudian angka B ini juga dari 1 hingga ke 5, kemudian angka C ini dari 1 hingga ke 5. Yang jika kita hitung, ini adalah 15. Jadi, berapa banyak cara yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C melalui kota B itu bisa kita persingkat dengan 3 kali 5, yaitu 15 cara. Kemudian, yang soal B, ini ada berapa banyak rute pulang pergi yang berada dari kota A ke kota B, kemudian ke kota C, ke kota B, dan kembali lagi ke kota A. Kemudian ke kota A. Ini caranya adalah sama seperti nomor A ini, yang mana 3 dikali 5, yaitu 15, kemudian dikali dengan 4, mengapa 4? Karena dari kita ketahui tadi, dari B ke C itu ada 5 jalan. Kita kembali lagi sama aja dengan C ke B, tapi kita sudah melewati jalan tersebut, jadi jalannya dikurangi 1, jadi 5 dikurang 1 yaitu 4. Jadi 15 kali 4 itu adalah 60, kemudian dikalikan dengan 2. Kenapa 2? Karena tadi dari B ke A atau A ke B itu ada 3 jalan, kemudian dikurangi 1 jadi 2, jadi 60 dikali 2 adalah 120. Jadi ada banyak rute pulang pergi dari kota A, kota B, kota C, kota B, dan kembali kota A adalah 120 cara. Kemudian yang C, soalnya adalah berapa banyak rute yang berada dari kota A ke kota B, ke kota C, kota B, dan kembali lagi ke kota A jika tidak ada jalan yang dilewati 2 kali. Sama seperti yang B ini, tetapi yang C ini kita kurangi dengan 2, karena di sini terdapat kata jika tidak ada jalan yang dilewati 2 kali. Jadi 3 kali 5 ini dari A ke B dan ke C ini udah 15. Kemudian C ke B ini adalah 3, karena 5 dikurangi 2 3. Kemudian dari B ke A ini adalah 1. Jadi 3 kali 5, kemudian dikali 3, dikali 1 adalah 45. Jadi ada banyak rute yang berbeda dari kota A, kota B, kota C, kota B, dan kembali kota A ada 45 cara. Sekian dari saya kembalikan ke Fashion. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan dari soal 1 sampai soal ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.